Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Wulandari dengan NIM 220331603407 offering ABF1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran e-learning abad 21, suatu arah masa depan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etika dalam berinteraksi dalam dunia maya. Sebelumnya, apa sih etika itu? Etika adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan prinsip moral yang membimbing tingkah laku individual atau kelompok dalam masyarakat. Etika dalam berinteraksi dalam dunia maya yang pertama yaitu berpikir sebelum berkomentar. Sebelum mengomentari sebuah kiriman, pikirkan bagaimana pendapat orang lain terhadap kiriman tersebut dan apakah perlu berkomentar atau tidak. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan dengan penuh hormat ketika berkomunikasi dengan orang lain secara online. Yang ketiga, mempertimbangkan terhadap perasaan orang lain. Menghindari tindakan atau komentar yang dapat menyakiti perasaan orang lain, serta memahami bahwa di balik layar terdapat individu lain yang mempunyai perasaan. Yang keempat yaitu menghormati privasi orang lain. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa seizin mereka. Yang kelima yaitu kejujuran. Menyampaikan informasi yang benar dan jujur, menghindari penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Selanjutnya yaitu tantangan e-learning menurut Little John. Yang pertama, merancang dan memadukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model komunikasi yaitu asinkron atau sinkron. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model. Yang keempat, memadukan berbagai media dan alat elektronik. Yang kelima, filosofi dan pelatihan guru. Yang keenam, kesiapsiagaan dan kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran, dan yang ketujuh, dukungan dari kelembagaan. Merancang dan membuat kegiatan pembelajaran asinkron atau sinkron. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara asinkron dan sinkron, ditinjau dari perbedaan yaitu aktivitas belajar, metode, kelebihan, dan kekurangan. Untuk asinkron sendiri yaitu interaksi antara peserta didik dan instruktur yang tidak terjadi secara langsung. Peserta didik dapat mengatur jadwal belajarnya sendiri. Sedangkan sinkron yaitu terdapat interaksi secara langsung antara peserta didik dan instruktur. Aktivitas belajarnya dilakukan secara bersama-sama. Untuk metode asinkron yaitu mengkritisi, mendiskusikan, mengevaluasi, refleksi personal melalui forum diskusi. Sedangkan metode pada pembelajaran sinkron yaitu praktik, diskusi, tanya jawab, dialog, refleksi bersama di dalam kelas. Kelebihan dari asinkron yaitu memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi kapan saja sesuai dengan jadwal yang paling nyaman bagi mereka. Sedangkan kelebihan pada sinkron yaitu interaksi yang lebih interaktif dan antusiasme dalam belajar. Kelemahan asinkron yaitu keterbatasan dalam interaksi langsung dengan instruktur dan sesama peserta didik dapat mengurangi kejelasan konsep dan pengalaman belajar. Kelemahan sinkron yaitu peserta didik harus mengikuti tempo belajar yang tergantung pada instruktur. Waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran e-learning. Perkembangan pembelajaran di masa depan mengalami transformasi yang signifikan. Contohnya adalah pergeseran dari model pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Dalam pendekatan ini, pembelajaran sepenuhnya disesuaikan untuk mendorong partisipasi dan kontribusi siswa, dan terjadi perubahan dan pembelajaran mandiri menjadi kemampuan berkolaborasi dalam tim atau dengan berbagai individu. Selain itu, terdapat perubahan kritis lainnya, termasuk peralihan dari pembelajaran berbasis fakta menjadi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model pembelajaran e-learning dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitas proyek dan tujuan spesifiknya.
Proses yang memakan waktu mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada faktor seperti ukuran proyek, sumber daya yang tersedia, dan tingkat integrasi teknologi yang diinginkan. Pembelajaran dan Padotki. Pembelajaran dalam pendidikan generasi abad ke-20 seringkali didasarkan pada buku bacaan fisik dan kurikulum yang lebih terpusat. Sementara itu, generasi baru mengalami pergeseran dengan adopsi teknologi dan akses terhadap sumber belajar digital. Buku bacaan klasik masih relevan, tetapi integrasi teknologi terhadap sumber belajar memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan terkini. Generasi baru cenderung mengakses informasi melalui platform digital, memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis dan berbasis kolaborasi. Adanya sumber daya daring juga memperluas cakupan materi pembelajaran dan menyediakan fleksibilitas bagi pembelajar untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja. Apa yang akan pembelajar hadapi dengan perkembangan teknologi? Yang pertama yaitu, pembelajar akan menghadapi sejumlah dampak dan tantangan terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan IA dalam pendidikan. Para ahli di bidangnya percaya bahwa IA akan melampaui kekuatan pemrosesan otak. IA dapat menyediakan tambahan sumber daya pembelajaran yang dapat membantu pembelajar dengan memahami materi dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi IA dapat mengurangi peran manusia dalam pengajaran dan merugikan aspek-aspek kebudayaan dan sosial dalam pendidikan. Pembelajar harus penuh berpartisipasi aktif dalam penggunaan teknologi IA dengan memberikan masukan dan memahami dampaknya pada pembelajaran mereka. Yang kedua yaitu pada pendidikan. Perubahan karir seiring perubahan pasar kerja, di mana pendidikan juga akan mengalami perubahan secara signifikan, karena pembelajaran digital telah meningkat. Sekolah yang sepenuhnya digital akan menjadi hal yang biasa meskipun kita sudah bersekolah secara fisik. Sekolah tersebut tidak memerlukan buku, melainkan menggunakan tablet atau laptop. Karena para ahli pendidikan tinggi percaya bahwa lebih dari 70% populasi siswa akan terdaftar dalam gelar online, sehingga menjadikan pendidikan lebih mudah mengglobal. Sebuah langkah yang disambut baik ke arah yang benar jika ingin membuat pendidikan yang lebih dapat diakses oleh semua orang. Gelar online bahkan mungkin diajarkan oleh robot bertenaga IA. Robot IA akan mampu menyiapkan materi pelajaran, memberi kuliah, dan menilai tugas. Skill teknologi abad 21 dalam situasi pasca COVID yang bisa menunjang keberhasilan pembelajaran antara lain yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemampuan memahami dan menggunakan media sosial secara efektif untuk komunikasi dan berbagi informasi. Keterampilan bekerja sama secara efektif dengan tim virtual menggunakan alat kolaborasi online, serta keterampilan dalam membuat dan menyampaikan presentasi menggunakan berbagai alat digital. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan kritis dan mengambil keputusan yang baik, serta kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan solusi kreatif untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan belajar mandiri. Kemampuan untuk melakukan riset secara mandiri menggunakan sumber daya online. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Kemampuan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan inovatif, menggunakan teknologi, serta kemampuan untuk menghasilkan konten digital seperti video, gambar, atau presentasi yang kreatif. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.